Halo bro, kita lanjut dengan Sutra Dhammapada. Kuasai dirimu sendiri menurut hukum. Ini adalah ajaran sederhana dari mereka yang telah terbangun. Hujan bisa berubah menjadi emas, dan dirahagamu tetap tidak akan terpuaskan. Hasrat tidak bisa dipadamkan atau berakhir dengan air mata, bahkan di surga. Dia yang ingin terbangun, akan menghabiskan keinginannya dengan gembira. Dalam ketakutannya, seseorang bisa berlindung di pegunungan atau hutan, di rumpun pohon suci atau di kuil. Namun, bagaimana dia bisa bersembunyi di sana dari kesedihannya? Dia yang berlindung di jalan, dan bepergian dengan mereka yang mengikutinya, akan melihat 4 kebenaran besar. Mengenai kesedihan, awal dari kesedihan, jalan berwas 8, dan akhir dari kesedihan. Akhirnya dia aman. Dia telah menyingkirkan kesedihan. Dia bebas. Orang yang terbangun sedikit jumlahnya, dan sulit ditemukan. Berbahagialah rumah tempat seseorang terbangun. Diberkatilah kelahirannya. Diberkatilah ajaran jalan. Diberkatilah pemahaman di antara mereka yang mengikutinya, dan diberkatilah tekad mereka. Dan diberkatilah mereka yang menghormati orang yang terbangun dan mengikuti jalan. Mereka bebas dari rasa takut. Mereka bebas. Mereka telah menyeberangi sungai kesedihan. Sutra pertama, kuasai dirimu sendiri menurut hukum. Ini adalah ajaran sederhana dari mereka yang telah tercerahkan. Manusia bisa tertarik untuk mendominasi dan menguasai orang lain, atau ia bisa tertarik untuk menguasai dirinya sendiri. Kategori pertama adalah kategori orang-orang bodoh, tetapi mereka merupakan bagian utama dari sejarah Genghis Khan, Tamerlane, Nadir Shah, Alexander, Napoleon, Stalin, Hitler, Mao Zedong. Sejarah penuh dengan nama-nama kategori pertama. Ini adalah jenis sejarah yang salah untuk diajarkan. Jenis sejarah yang benar akan mengajarkan tentang para Buddha, mereka yang telah mencoba dan menaklukkan diri mereka sendiri. Jauh lebih sulit untuk menaklukkan diri sendiri, itu membutuhkan lebih banyak integritas, kesadaran, kekuatan, kemauan, kepercayaan, penyerahan diri. Itu membutuhkan semua kualitas kesadaran yang hebat. Itu pada dasarnya membutuhkan kesadaran. Dirimu bisa menguasai diri sendiri, hanya jika dirimu benar-benar waspada. Jika tidak, dirimu akan tetap dikuasai oleh keinginanmu. Dirimu adalah seorang budak di rumah dirimu sendiri. Satu keinginan menarikmu ke selatan, yang lain ke utara. Dan dirimu berada di bawah belas kasihan dari keinginan-keinginan buta itu. Dirimu selalu hancur. Sulit untuk tetap utuh, begitu banyak keinginan, begitu banyak daya tarik, begitu banyak objek yang memikatmu. Dirimu benar-benar dalam keadaan gila, berlari ke sana kemari, tidak tahu mengapa, tidak tahu apakah itu sepadan atau tidak. Manusia dilahirkan tanpa kesadaran, meskipun ia memiliki potensi untuk menjadi sadar. Namun potensi tersebut hanya akan tetap menjadi potensi,
kecuali dirimu bekerja keras untuk mengaktualisasikannya. Seseorang dilahirkan dengan kapasitas intrinsik untuk menaklukkan dirinya sendiri, tetapi seluruh energimu menjadi ekstrovert. Hidup dengan orang-orang yang ekstrovert, ambisius, menginginkan ini dan itu, seorang anak juga mulai meniru. Ia belajar dari orang lain, orang tuanya, guru, pendeta, politisi, dan mereka semua berada di perahu yang sama. Seseorang mengejar uang, seseorang mengejar kekuasaan, seseorang mengejar ketenaran. Tetapi tampaknya tidak seorang pun tertarik pada dirinya sendiri. Tampaknya tidak seorang pun siap untuk melakukan ziarah besar untuk menemukan jati diri. Buddha berkata, kuasai dirimu sendiri. Jika dirimu tertarik pada penguasaan, maka jadilah tertarik pada penguasaan diri. Jangan buang waktumu untuk mencoba mendominasi orang lain. Upaya untuk mendominasi orang lain, menciptakan konflik politik, seluruh dunia penuh dengannya. Politik bahkan memasuki hubungan pribadi, dan menghancurkannya. Bahkan ketika dirimu mencintai seseorang, pikiran akan mulai menggunakan cara-cara liciknya untuk mendominasi, menguasai, dan menghancurkan kebebasan orang lain, karena dirimu takut. Dirimu takut, jika dirimu tidak mendominasi, orang lain akan mendominasimu. Bagi mereka yang ingin mendominasi orang lain, Machiavelli adalah gurunya. Di India, ada tipe pria yang mirip, namanya Chanakya. Ia mendahului Machiavelli ribuan tahun. Kedua pria tersebut merupakan fondasi dari pikiran yang ekstrovert. Mereka meletakkan fondasi, dan fondasi pertama mereka adalah bahwa cara terbaik untuk mempertahankan diri adalah dengan menyerang. Oleh karena itu, sebelum orang lain menyerangmu, seranglah orang lain. Sebelum istrimu mulai mendominasimu, kuasai dia, atau sebelum suamimu mulai mendominasimu, kuasai dia. Seorang pria muda akan menikah. Ia bertanya kepada ayahnya, apakah kamu punya saran untukku? Dan ayahnya membisikkan sesuatu ke telinganya. Pria muda itu tertawa dan berkata, aku akan mengurusnya. Ia pergi ke kota untuk menikah. Ketika pasangan itu kembali ke desa, kuda yang membawa mereka dari kota berhenti. Pemuda itu sangat marah. Ia berkata kepada kuda, ini pertama kalinya aku bisa memaafkanmu, tapi ingat, aku hanya bisa memaafkanmu 2 kali. Kuda itu bergerak, tapi lagi-lagi ia berhenti di tempat lain, dan tidak mau bergerak. Pemuda itu berkata, ini kedua kalinya, sekarang waspadalah. Dan ketika kuda itu berhenti untuk ketiga kalinya, pemuda itu turun, mengambil pistolnya, dan langsung menembak kuda itu saat itu juga. Kuda itu mati. Sang istri tidak bisa mempercayai matanya, betapa kejamnya. Ia berkata, apa yang kau lakukan? Si pemuda berkata, ini pertama kalinya. Ingat, kau hanya punya 2 kesempatan lagi. Dan sejak hari itu, konon, istrinya selalu mengikutinya. Apalagi yang bisa dilakukan? Begitulah yang terjadi selama berabad-abad, suami atau istri yang mendominasi.
dalam 99% kasus, istri yang mendominasi, karena suami mencoba mendominasi di dunia luar, di pasar. Ia pulang ke rumah dalam keadaan sangat lelah, sangat frustrasi, sehingga ia tidak memiliki keinginan, kemauan, atau kekuatan untuk melawan wanita itu. Dan wanita itu telah menunggu sepanjang hari, mengumpulkan tenaga. Energinya segar, dan ia tidak punya tempat untuk mendominasi orang lain, hanya suami yang menjadi kekuasaannya. Pria telah memenjarakan wanita di dalam rumah, dengan harga yang mahal, karena ia telah menghilangkan semua kemungkinan lain, untuk melampiaskan ego. Sekarang hanya satu jalan keluar, yang tersisa untuknya, dirinya sendiri, dan ia sangat menderita. Faktanya, gerakan pembebasan wanita bukan hanya pembebasan wanita. Jika itu benar-benar terjadi, itu akan menjadi pembebasan pria yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, aku tidak melihat ada pria cerdas yang menentangnya. Semua pria cerdas mendukungnya, karena mereka tahu, jika wanita benar-benar menjadi bebas, maka pria juga akan bebas. Itu akan menjadi kebebasan bagi keduanya. Itulah salah satu hukum kehidupan, dirimu berdua bisa bebas, atau dirimu berdua akan menjadi budak. Tidak mungkin yang satu menjadi tuan, dan yang lain menjadi budak. Hukumnya adalah bahwa tuan selalu menjadi budak bagi budaknya sendiri, karena penguasaannya juga bergantung pada budaknya. Tanpa budak, dia tidak akan menjadi tuan sama sekali. Seorang anak kecil menemukan semua orang di sekitarnya berlari ke arah yang sama. Anak itu rentan, terbuka, siap untuk terkesan. Sangat sulit bagi anak itu untuk menemukan seorang Buddha, Yesus. Dia selalu menemukan orang-orang bodoh ini menjalani hidup mereka dalam ketidaktahuan yang mutlak. Dia mulai meniru mereka. Pada saat dia dewasa, dia sudah terstruktur, terprogram, dan terkondisikan. Kecuali dirimu berusaha keras untuk keluar dari pengkondisian ini, dirimu tidak akan bebas. Kecuali dirimu membuat keputusan yang hebat, terkonsentrasi, dan bertekad bahwa dirimu harus keluar darinya, tidak banyak kemungkinan. Bahkan jika hidup itu sendiri perlu dipertaruhkan, dirimu siap mempertaruhkan hidupmu untuk kebebasan dari semua jenis pengkondisian. Tetapi dirimu bisa membuat keputusan itu. Inilah sannyas, sebuah tekad, sebuah keputusan, sebuah komitmen pada diri sendiri, sebuah hadiah untuk diri sendiri. Kuasai diri sendiri, karena dengan menguasai diri sendiri, dirimu memasuki kerajaan keilahian, dirimu memasuki dunia nyata yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Dirimu memasuki harta karunmu sendiri, dan harta karun itu tidak ada habisnya. Untuk pertama kalinya dirimu mengetahui kekayaanmu, keindahanmu, dan kegembiraanmu. Kuasai dirimu sesuai dengan hukum. Namun, ada kemungkinan dirimu salah memahami Buddha, karena menurut hukum di mata orang Kristen, Yahudi, dan Muslim, berarti menurut hukum yang ditentukan dalam kitab-kitab mereka, 10 perintah Tuhan, Al-Quran, Alkitab. Itu bukan makna Buddha. Menurut hukum, tidak berarti hukum negara atau hukum yang diberikan oleh para pendeta. Menurut hukum bagi Buddha, berarti menurut hukum utama kehidupan dan eksistensi.
ada harmoni yang luar biasa, dan siapapun yang sedikit peka, cerdas, bisa merasakannya. Kehidupan adalah keseluruhan yang harmonis, bukan kekacauan, melainkan kosmos. Mengapa bukan kekacauan? Karena ada hukum yang mengalir melaluinya, seperti benang dalam karangan bunga. Benang itu tidak terlihat, dirimu hanya melihat bunga-bunganya, tetapi benang itu yang menyatukannya. Eksistensi adalah karangan bunga, ada benang, sutra. Sutra berarti benang, benang yang sangat tipis, hampir tidak terlihat, yang mengalir melalui seluruh eksistensi, yang menjadikannya kosmos, bukan kekacauan. Menurut hukum dalam kata-kata Buddha berarti, selaras dengan alam, keberadaan. Jangan melawannya, jangan menentangnya. Jangan mencoba melawan arus, mengalir ke hulu. Melepaskan diri dengan keberadaan, berarti mengikuti hukum. As Dhammo Sanantano, ini adalah hukum yang tidak ada batasnya. Jika dirimu rileks, jika dirimu membiarkan hukum menguasaimu, mengaturmu, dirimu akan dibanjiri olehnya. Dirimu tidak perlu melakukan perjalanan ego. Sungai sudah mengalir ke lautan. Dirimu hanya perlu mengalir mengikuti arus sungai. Tidak perlu berenang juga, mengapunglah, dan dirimu akan mencapai lautan. Kuasai dirimu sendiri sesuai hukum. Buddha membuat syarat itu, karena bahayanya adalah, bahwa dalam mencoba menguasai diri sendiri, dirimu mungkin menggunakan strategi yang sama, dengan yang telah dirimu gunakan, untuk menguasai orang lain. Itulah yang telah dilakukan oleh banyak biksu di masa lalu. Sama seperti mereka bertarung dengan orang lain, mereka mulai bertarung dengan diri mereka sendiri, tetapi pertarungan terus berlanjut. Objeknya berubah, musuhnya berubah, tetapi pertarungan terus berlanjut. Dan mereka jatuh ke dalam kekacauan yang jauh lebih dalam. Karena ketika dirimu bertarung dengan diri sendiri, dirimu harus membagi diri menjadi dua. Dirimu harus menjadi dua pihak. Dirimu harus mengutuk sebagian dari dirimu sebagai musuh. Itu bisa berupa seks, bisa berupa tubuhmu, bisa berupa pikiranmu, apa saja. Tetapi dirimu harus membagi diri menjadi dua, yang lebih tinggi dan yang lebih rendah, yang surgawi dan yang duniawi, yang material dan yang spiritual, tubuh dan jiwa. Dan kemudian dirimu mulai bertarung. Maka dirimu adalah jiwa, dan melawan tubuh. Sekali lagi dirimu telah menjadi seorang ekstrovert. Sebenarnya, orang yang introvert tidak bisa bertarung, tidak ada kemungkinan, karena tidak ada yang lain. Dengan siapa dirimu akan bertarung, dan siapa yang akan bertarung, dan untuk apa? Hanya dirimu sendiri yang tersisa. Ketika dirimu bergerak ke dalam, hanya kesadaranmu yang ada di sana. Tidak ada alasan, tidak ada kemungkinan untuk bertarung. Setiap upaya untuk bertarung dengan diri sendiri, pasti akan menciptakan perpecahan dalam dirimu, dan itulah yang telah terjadi pada seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia telah direduksi menjadi keadaan neurosis, itu adalah skizofrenia. Semua orang terpecah, dan apa yang disebut orang-orang religiusmu bertanggung jawab atas malapetaka besar ini.
manusia tidak berfungsi sebagai satu kesatuan, bukan sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Ia berfungsi sebagai kepribadian yang terbagi dan terpecah. Itulah sebabnya mengapa sangat sulit untuk mempercayai manusia. Satu saat ia mengatakan satu hal, saat lain justru sebaliknya. Karena satu saat ia mungkin berbicara dari satu sisi keberadaannya, sisi jiwanya. Saat lain ia mungkin berbicara dari sisi lain, sisi tubuh. Bagaimanapun dirimu membagi diri, pada kenyataannya dirimu tetap tidak bisa dibagi. Dirimu bukanlah tubuh dan jiwa, dirimu adalah tubuh jiwa. Dirimu adalah psikosomatis. Dirimu adalah satu individu, entitas yang tak terpisahkan. Oleh karena itu, Buddha mengingatkanmu, jangan mulai berkelahi dengan diri sendiri untuk menjadi seorang master. Itulah yang dilakukan oleh banyak orang bodoh, di sepanjang masa berpuasa, menyiksa diri sendiri, berbaring di ranjang berduri, melukai tubuh mereka, merusak mata mereka, memotong organ seksual mereka. Jutaan orang telah melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Jika dipelajari, hal-hal itu tampak tidak bisa dipercaya. Di Rusia ada sebuah aliran sesat Kristen, yang ritual dasarnya adalah memotong organ seksual mereka. Ribuan orang biasa melakukannya. Para wanita akan memotong payudara mereka. Para pria akan memotong organ genital mereka. Dan setiap tahun ada hari tertentu, ketika mereka akan berkumpul dalam jumlah ribuan. Dan itu akan dilakukan dalam kegilaan massal. Satu orang akan melakukannya, yang lain akan mengikuti, dan kemudian akan terjadi kegilaan. Ribuan orang akan mulai memotong organ seksual mereka, dan darah akan berceceran di mana-mana. Mereka hanyalah orang-orang gila, tetapi mereka disembah. Sekarang ada masalah bagi aliran sesat itu, bagaimana cara meningkatkan jumlah mereka. Jadi mereka akan membeli atau mencuri anak-anak. Itulah satu-satunya cara, kalau tidak, mereka tidak akan pernah memiliki agama yang hebat, dengan jutaan pengikut. Tidak ada agama yang ingin menggunakan metode pengendalian kelahiran, karena alasan sederhana, bahwa hal itu mengurangi jumlah mereka. Umat Katolik menentangnya, umat Islam menentangnya, umat Hindu menentangnya. Semua orang menentang pengendalian kelahiran, karena alasan sederhana, bahwa hal itu akan mengurangi jumlah mereka, dan jumlah adalah kekuatan. Semakin banyak orang mengikuti gerejamu, semakin kuat dirimu. Ini adalah bagian dari politik kekuasaan. Mereka tidak peduli dengan masa depan umat manusia, mereka tidak peduli dengan kesengsaraan orang-orang, mereka tidak peduli dengan kemiskinan. Melahirkan anak sekarang hampir merupakan kejahatan, karena dunia sudah kelebihan populasi. Setengah dari umat manusia kelaparan. Dan menjelang akhir abad ini, kelaparan akan menjadi sangat akut, sangat tidak tertahankan, sehingga bumi akan menjadi planet yang gila. Bunuh diri atau pembunuhan akan menjadi satu-satunya cara yang mungkin bagi manusia untuk hidup, dan keduanya salah.
Paus Katolik dan Sangkaracarya Hindu, dan pendeta Hindu, akan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, karena mereka semua menentang pengendalian kelahiran. Mereka berbicara dengan indah, mereka merasionalisasi dengan indah, bahwa mereka menentang pengendalian kelahiran, karena pengendalian kelahiran bertentangan dengan kodrat. Jika pengendalian kelahiran bertentangan dengan kodrat, maka Paus Vatikan harus menentang pengobatan, karena itu juga bertentangan dengan kodrat. Jika seseorang sekarat karena kanker, biarkan dia meninggal, jangan beri dia obat. Mengenai hal itu Paus sama sekali tidak bersuara. Bahkan, orang Kristen terus membuka rumah sakit baru. Jika kelahiran itu alami, maka kematian itu alami. Jika dirimu telah mengganggu keseimbangan, dengan mencegah orang meninggal, maka dirimu harus menerima bagian yang lain juga. Biarkan orang meninggal secara alami, maka biarkan mereka melahirkan anak sebanyak mungkin. Maka tidak akan ada ketidakseimbangan, alam menyeimbangkan dirinya sendiri. Di India 50 tahun yang lalu, 9 dari 10 anak akan meninggal dalam waktu 2 tahun, hanya 1 yang akan bertahan hidup. Sekarang yang terjadi justru sebaliknya, 9 akan bertahan hidup, dan hanya 1 yang akan meninggal. Bagaimana ini bisa terjadi dalam waktu 50 tahun? Pengobatan modern telah melakukan keajaiban, ia telah mengubah seluruh keseimbangan. Jika dirimu menerima pengobatan, dan jika dirimu menerima rumah sakit, dan jika dirimu menerima bahwa orang harus diselamatkan dari kanker dan tuberkulosis, maka dirimu harus menggunakan alat kontrasepsi. Jika tidak, bagaimana populasi bisa dipertahankan dalam batas normal dan bisa ditanggung? Sekte-sekte Rusia itu selalu kesulitan untuk mendapatkan orang baru. Sulit untuk mendapatkan pengikut karena praktik mereka. Jadi satu-satunya cara adalah membeli anak-anak dari orang miskin atau mencurinya. Keduanya dipraktikan, mencuri dan membeli manusia. Dan praktik-praktik semacam ini telah diikuti di hampir seluruh dunia. Ada orang-orang yang telah merusak mata mereka, karena mata mengalihkanmu ke arah kecantikan. Mata menciptakan seksualitas, jadi hancurkan mata. Tetapi bisakah dirimu menghancurkan seksualitas dengan menghancurkan matamu? Apakah dirimu pikir seksualitas ada di mata? Apakah dirimu pikir orang buta tidak memiliki seksualitas? Bahkan jika dirimu memotong organ seksualmu, dirimu tidak bisa menghancurkan seksualitas, karena seksualitas ada di suatu tempat, jauh di dalam tengkorakmu. Pusat seks bukanlah organ seks itu sendiri, itu adalah bagian terluarnya. Inti terdalamnya ada di otak, ada pusat di otak. Begitu pusat itu terpicu, organ seksual mulai menjadi hidup. Tetapi pemicunya harus terjadi terlebih dahulu di otak. Itulah sebabnya, dirimu bisa memiliki mimpi seksual yang indah, dirimu bisa mengalami orgasme dalam mimpimu, hanya pikiran. Itulah sebabnya pornografi dimungkinkan. Organ seks tidak bisa memahami pornografi, itu adalah otak. Sekarang mereka telah menemukan di mana tepatnya pusat itu berada.
dan jika disentuh oleh elektroda, dirimu langsung mengalami orgasme seksual. Para ahli perilaku yang sedang mengerjakannya akan memberi manusia, cepat atau lambat, benda kecil seukuran kotak korek api yang bisa dirimu simpan di sakumu. Tidak akan ada yang bisa melihatnya. Dirimu cukup memasukkan tanganmu ke dalam saku dan menekan tombol, dan dirimu bisa mengalami orgasme seksual sambil berjalan di jalan. Dan bahkan di India, tidak ada yang bisa mencegahmu saat itu. Polisi tidak akan bisa mencegahnya, karena tidak ada yang akan tahu mengapa dirimu tampak begitu bahagia, mengapa ada senyum yang begitu lebar di wajahmu. Namun, ada bahaya besar, dan para ahli perilaku telah menyadarinya. Mereka telah bereksperimen dengan tikus. Mereka telah membuat mesin kecil, elektroda yang dipasang di kepala tikus, dan tikus-tikus itu diajari, jika mereka menginginkan orgasme seksual, mereka harus menekan tombol. Tikus-tikus itu menjadi gila. Mereka menekan tombol-tombol itu berkali-kali, seekor tikus menekannya 60.000 kali. Ia terus melakukannya, ia tidak mau makan, ia tidak mau minum, ia melupakan segalanya, hingga ia jatuh mati. Ia sangat lelah, tetapi kegembiraannya begitu besar, sehingga ia mempertaruhkan segalanya. Mata tidak memiliki seksualitas, organ seksual juga tidak memilikinya, itu ada di suatu tempat di dalam pikiran. Aku telah mendengar sebuah perumpamaan kuno. Tampaknya ketika Sang Pencipta menciptakan dunia, Ia memanggil manusia dan menganugerahkan kepadanya 20 tahun kehidupan seks yang normal. Manusia merasa kecewa, hanya 20 tahun. Namun Sang Pencipta tidak bergeming. Hanya itu yang akan diberikannya. Kemudian ia memanggil monyet dan memberinya 20 tahun. Tetapi aku tidak butuh 20 tahun, protes monyet. 10 tahun sudah cukup. Manusia itu berbicara dan berkata, bisakah aku mendapatkan 10 tahun lainnya? Monyet itu dengan ramah setuju. Kemudian dia memanggil singa, dan memberinya 20 tahun. Singa itu juga hanya butuh 10 tahun. Sekali lagi manusia itu berkata, bisakah aku mendapatkan 10 tahun lainnya? Singa itu meraung, tentu saja. Kemudian datanglah keledai. Dia diberi 20 tahun, tetapi seperti yang lain, 10 tahun sudah cukup baginya. Manusia itu meminta 10 tahun tambahan dan mendapatkannya. Ini menjelaskan mengapa manusia memiliki 20 tahun kehidupan seks yang normal, 10 tahun bermain-main, 10 tahun menjadi singa, dan 10 tahun mempermalukan dirinya sendiri. Manusia tampaknya adalah yang paling bodoh dari semua binatang. Mereka berkata, 10 tahun lebih dari cukup. Manusia tampaknya adalah yang berada paling dalam dari cengkeraman keinginan, lebih dan lebih dan lebih. Apapun yang dimilikinya tidak cukup, tidak pernah cukup. Ini menciptakan kesedihannya, ini membuatnya menjadi budak. Lebih adalah tuanmu. Untuk menyadari perangkap yang diciptakan oleh keinginan terus-menerus untuk lebih, adalah untuk mengambil langkah yang sangat penting, menuju penguasaan diri.
dirimu tidak akan pernah merasa puas dengan apapun, karena pikiran selalu meminta lebih. Dan keinginan untuk lebih, menciptakan kesedihan, menjadikanmu seorang budak. Dan keinginan untuk lebih, tidak memungkinkanmu untuk hidup, sesuai dengan hukum universal. Dirimu mulai berjuang untuk lebih. Tidak masalah apakah itu sesuatu yang lahiriah atau batiniah. Jika dirimu berjuang untuk sesuatu yang lebih, berarti dirimu melawan hukum alam. Percayalah pada alam, bersikaplah santai dengannya, alam akan mengurusnya. Alam selalu menyediakan apapun yang benar-benar dirimu butuhkan, dan jika alam tidak menyediakannya, berarti dirimu tidak benar-benar membutuhkannya. Kuasai dirimu sendiri sesuai dengan hukum. Ini adalah ajaran sederhana dari mereka yang telah tercerahkan. Satu hal yang perlu diperhatikan, Buddha selalu berkata, dari mereka yang telah tercerahkan. Ia tidak berkata, ini adalah ajaran Buddha Gautama. Ia hanya berkata, dari mereka yang telah tercerahkan, siapapun yang telah tercerahkan. Ia tidak menjadikannya pernyataan pribadi, ia menjadikannya hal yang universal, siapapun yang telah tercerahkan, ini akan menjadi ajarannya. Ini sangat langka, ini unik. Kebangkitan bisa terjadi pada siapa saja, pernah terjadi pada Yesus, pernah terjadi pada Lao Tzu, pernah terjadi pada Basho, bisa terjadi pada siapa saja. Buddha berkata, bahwa siapapun yang terbangun, inilah yang akan menjadi ajarannya. Kuasai dirimu sesuai hukum. Ini adalah ajaran sederhana dari mereka yang telah terbangun. Ia sama sekali tidak berpribadi, tidak ada pribadi. Ia hanyalah kehadiran, wahana hukum universal, yang berbicara bukan atas namanya sendiri, melainkan atas nama keberadaan, yang membiarkan dirinya digunakan oleh keberadaan, sebagai media. Oke bro, itulah kutipan ceramah kali ini, kita sambung lagi nanti bro. Terima kasih bro.